Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya terjadi di dalam otak seorang anak? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas ilmu keren di balik perkembangan otak, sebuah proses yang secara harfiah membangun fondasi diri kita di masa depan. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apakah otak itu udah jadi dari sananya pas kita lahir, kayak cetak biru gitu? Atau lebih kayak adonan yang bisa dibentuk oleh pengalaman? Jawabannya bakal mengubah cara kita melihat masa kecil loh. Dan ternyata jawabannya luar biasa. Pengalaman itu secara harfiah membangun arsitektur fisik otak kita. Ini bukan cuma kiasan ya, ini fakta biologis. Setiap interaksi, setiap sentuhan, setiap kata itu ibarat batu bata dalam sebuah proyek konstruksi raksasa. Biar gampang bayanginnya, anggap aja otak itu kayak sebuah bangunan megah yang lagi dibangun. Fondasinya diletakkan di tahun-tahun pertama kehidupan dan strukturnya terus tumbuh seiring waktu. Jadi, semua yang terjadi di masa-masa awal kehidupan itu benar-benar ninggalin jejak fisik yang permanen. Ini bukan cuma soal kenangan, ini tentang jutaan sambungan saraf yang dibentuk dan dikuatin, menciptakan kabel super cepat yang bakal kita pakai buat belajar, berpikir, dan merasa seumur hidup. Persis kayak gedung pencakar langit, kekuatan seluruh bangunannya tuh bergantung sama fondasinya. Kalau fondasi otak yang dibangun di awal-awal ini kokoh, kemampuan belajar dan keterampilan yang lebih rumit bisa dibangun di atasnya dengan jauh lebih gampang. Dan manfaat dari fondasi yang kuat ini? Wah, luar biasa banget. Ini bukan cuma soal nilai bagus di sekolah loh, tapi ini soal kesehatan mental yang tangguh, hubungan sosial yang sehat, dan bahkan kesehatan fisik yang lebih baik seumur hidup kita. Singkatnya, awal yang baik itu menentukan segalanya. Oke, kalau otak itu dibangun, terus gimana persisnya cara bangunnya? Nah, para ahli punya istilah keren nih, namanya serve and return. Konsepnya indah dan sederhana banget. Coba bayangin kita lagi main tenis, tapi bolanya itu bukan bola biasa, melainkan komunikasi. Seorang anak nge-serve dengan celotehan atau tatapan mata, terus pengasuhnya balikin bola itu dengan senyuman atau kata-kata. Nah, interaksi bolak-balik inilah yang jadi mesin utama pembangunan otak. Prosesnya simple banget. Bayi mungkin ngeliatin kita atau ngoceh-ngoceh, itu servisnya. Terus pas kita senyum balik, ngajak ngobrol atau merespon dengan hangat, itu return-nya. Dan saat itu juga sebuah koneksi terbentuk. Dan ini dia bagian yang paling keren, momen-momen kecil kayak gini yang terjadi ribuan kali sehari, itulah bahan bangunannya. Setiap interaksi serve and return itu ibarat satu batu bata baru yang diletakkan untuk membangun arsitektur otak yang super kokoh. Tapi ya, namanya proyek pembangunan kan nggak selalu mulus. Ada juga kekuatan yang bisa merusak. Salah satunya adalah stres. Dan dampaknya ke otak bisa beda banget tergantung jenis stresnya. Ada yang namanya stres baik. Misalnya pas anak lagi gemes karena nggak bisa nyusun balok. Nah, ini justru menantang otak buat tumbuh. Tapi ada juga yang namanya stres beracun. Ini adalah stres yang parah dan terus-terusan, misalnya karena pengabaian atau kekerasan, tanpa ada orang dewasa yang peduli untuk menenangkan. Dan ini poin yang sangat-sangat penting. Stres beracun itu bukan cuma soal perasaan sedih. Stres ini ibarat gempa bumi buat fondasi otak yang lagi dibangun. Secara fisik, dia merusak sambungan-sambungan penting di otak dan melemahkan seluruh strukturnya seumur hidup. Dampak dari kerusakan ini bisa ke bawah seumur hidup. Orang yang mengalami stres beracun waktu kecil punya risiko lebih tinggi kena berbagai masalah. Mulai dari isu perkembangan, masalah kesehatan fisik, bahkan sampai kecanduan di kemudian hari. Nah, sekarang kita balik lagi ke skenario yang bagus. Kalau fondasinya dibangun dengan kokoh, hasilnya apa sih? Coba bayangin bandara yang super sibuk. Nah, otak yang sehat itu mengembangkan semacam menara kontrol lalu lintas udara yang canggih banget buat ngatur semuanya. Kalau kata ilmuwan sih, namanya fungsi eksekutif. Anggap aja ini semacam sistem manajemennya otak. Dia yang ngatur semua pikiran, emosi, dan tindakan kita. Persis kayak menara kontrol yang mastiin semua pesawat bisa mendarat dan terbang dengan aman. Menara kontrol ini bertanggung jawab buat tugas-tugas penting, kemampuan buat fokus, bikin rencana, ingat aturan, dan yang paling krusial, ngelola stres biar gak terjadi tabrakan mental. Ini adalah skill yang kita pakai setiap hari kan? Punya menara kontrol yang berfungsi baik, inilah yang bikin kita bisa fokus kerja, nahan diri biar nggak marah-marah, dan merencanakan masa depan. Ini adalah kunci buat menjalani hidup yang rumit ini dengan lebih tenang dan efektif. Setelah kita paham betapa pentingnya proses pembangunan ini, pertanyaannya jadi lebih luas. Ini bukan lagi cuma tentang satu anak, tapi tentang tanggung jawab kita semua dalam membangun masa depan. Pesan utamanya jelas banget. Anak-anak butuh dukungan. Mereka nggak bisa melakukannya sendiri. Mereka butuh pengasuh, keluarga, dan komunitas yang menyediakan interaksi serve and return dan melindungi mereka dari stres beracun.
Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kesehatan dan kekuatan masyarakat kita di masa depan itu bergantung langsung pada seberapa baik kita mendukung perkembangan otak anak-anak kita hari ini. Jadi, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Setelah tahu betapa krusialnya tahun-tahun awal ini, gimana caranya kita sebagai individu, keluarga, dan masyarakat bisa jadi pembangun otak yang lebih baik lagi untuk generasi yang akan datang?